Salah satu rangkaian dari kegiatan akhir di kelas 12 ini adalah ujian praktek. Ujian praktek itu sendiri tujuannya adalah mengukur bagaimana pemahaman anak-anak itu terhadap konsep atau materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru selama ada di kelas atau di pembelajaran. Jadi ujian praktek ini bisa dikatakan practice make perfect. Jadi praktek ujian praktek ini membuat kesempurnaan dari teori atau pelajaran-pelajaran yang dipelajari di kelas atau di bangku ketika melaksanakan konsep-konsep pembelajaran. Ini tentunya kami semuanya bisa memberikan bekal kepada anak-anak supaya nanti anak-anak ini dalam kondisi apapun, dalam setiap situasi apapun sudah siap terjun di masyarakat. Nah, itulah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Ujian praktek ini bukan tujuan untuk membebani anak-anak, tapi sebagai momen terakhir bagi anak-anak untuk menunjukkan kemampuannya ketika dilatih di madrasah dan belajar di madrasah selama 3 tahun ini. Kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan jujur, dan tunjukkan kemampuan terbaik kalian selama mengikuti kegiatan ujian praktek kali ini. Semoga pengalaman yang kalian lalui selama ujian ini bisa bermanfaat di kehidupan kalian selanjutnya. Baca basmalah bersama-sama. Prosedur pelaksanaan ujian praktikum hari ini, masing-masing siswa mengambil undian untuk menentukan materi yang dia uji, mengisi presensi, kemudian dia menuju meja masing-masing dan melakukan kegiatan sesuai dengan tema masing-masing. Jadi persiapan yang dilakukan untuk ujian praktikum fisika kali ini yaitu mereview semua materi kelas 10 dan juga kelas 11 yang sudah didapatkan sebelumnya. Melalui kegiatan ini, harapan saya sebagai guru mata pelajaran fisika, anak-anak memiliki kemampuan secara psikomotor atau keterampilan dan pengetahuan yang utuh tentang fisika yang nantinya akan bermanfaat dalam kehidupan mereka sehari-hari secara nyata. Untuk praktikum mata pelajaran ilmu hadis yang berada di kelas 12-8 jurusan atau peminatan keagamaan, ini kita memakai praktikum menganalisa sebuah hadis dengan media Maktabah Syamilah. Jadi tujuannya adalah yang pertama itu adalah mengimplementasikan materi teoritis selama pembelajaran ilmu hadis berlangsung. Ini alasannya karena beberapa lembaga pendidikan itu hanya memberikan materi teoritis tanpa memberikan materi praktisnya. Saya dibantu oleh ini ya kan. Nah, sekarang saya mau kalian yang cari sendiri agar anak-anak kita itu mengetahui mana teks asli hadis. Jadi mereka tahu bahwasanya ini hadis atau bahkan bukan hadis, karena di era yang banyak sekali ya atau percepatan informasi ini kita butuh analisa pasti. Salah satu hasil penelitian hadis kita yaitu hadis tentang sholat witir. Di sini kita menemukan sanad yang salah satu perawinya itu tidak ada. Kita di sini menemukan bahwasanya guru dari Imam Ibnu Majah yaitu Imam Ali, ketika setelah kita teliti beliau tidak ditemukan di dalam daftar guru-guru Imam Ibnu Majah. Maka bisa kita simpulkan bahwasanya hadis ini memiliki sanad yang dhaif atau tidak hasan maupun sahih. Selama ujian praktek ilmu hadis ini berjalan, banyak sekali manfaat yang dapat saya ambil. Salah satunya, saya bisa menggunakan aplikasi Maktabah Syamilah. Kemudian, dalam ujian praktek ini tentunya saya itu bisa menentukan, bahkan bisa mencari hadis di aplikasi tersebut, bisa menentukan kualitas hadis tersebut, bisa menentukan perawi ini itu mutasil atau tidak, apakah di hadis ini ada ilat atau tidak.
Bahkan juga kita bisa menentukan apakah hadis ini itu sahih yang bisa digunakan hujah atau hukum, ataupun hadis ini itu dhaif ataupun palsu yang tidak bisa dijadikan hukum. Kalau kafan laki-laki 9 sampai 10 meter. Kalau perempuan 11 sampai 14 meter. Apa? Bunga. Kota apa? Dari ujian praktek ini saya bisa menyimpulkan bahwasanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktek lebih mudah daripada teori. Kalau praktek kita bisa mengetahui apa salahnya, akan tetapi kalau teori kita hanya bisa berangan-angan saja. Ujian praktek biologi kelas 12 tahun pelajaran 2025-2026 dengan cara pembuatan herbarium kering tumbuhan yang dilakukan secara berkelompok. Yang mana tujuan dari pembuatan ini adalah yang pertama, untuk menerapkan konsep klasifikasi dan keanekaragaman tumbuhan. Yang kedua adalah melakukan kerja ilmiah. Selanjutnya, memanfaatkan teknologi digital untuk penyajian dalam ilmiah. Praktek dalam bahasa Arab tingkat lanjut untuk kelas 12-7 ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan mereka dalam membuat suatu karangan berbahasa Arab atau insya dengan kisaran 75 sampai 100 kata. Diharapkan dari insya mereka ini bisa benar-benar diketahui ekspresi tulisan ketika mereka mengungkapkan ide dalam sebuah paragraf ya, dengan diberikan 4 gambar dan dipilih salah satu sesuai dengan kosakata yang mereka kuasai. Terima kasih. Pada ujian praktek seni budaya tahun ini untuk kelas 12 mengambil sebuah materi terkait dengan gambar perspektif, di mana tujuan dari gambar perspektif ini supaya mereka mempunyai kemampuan untuk mengukur komposisi dari sebuah ruang, di mana nantinya mereka bisa mengembangkan imajinasi mereka sesuai dengan komposisi ukuran dari gambar yang ada di dalam perspektif seni.